warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari bab 5 tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, kesadaran warga negara. 1. Pernahkah kalian menjadi petugas upacara? Saya pernah. Manfaat yang dapat dirasakan pada diri sendiri seperti menjadi lebih percaya diri, lebih disiplin terhadap kegiatan, dan belajar caranya bertanggung jawab. 2. Apa pendapat kalian jika ada teman kalian yang malas mengikuti upacara? Pendapat saya, jika seorang teman malas mengikuti upacara, harus diberi pelanggaran, karena mengikuti upacara merupakan salah satu kewajiban bagi tiap pelajar. 3. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bela negara? Cara menumbuhkannya dengan cara menasihati orang tersebut secara perlahan, agar orang tersebut tidak merasa kesal dan terus mengulangi perbuatannya. Dan kita juga harus membantu membuatnya sadar akan perbuatannya. Selanjutnya, yaitu pengertian bela negara. Pengertian bela negara dapat didefinisikan sebagai 3 definisi menurut undang-undang. Yang pertama adalah pengertian bela negara menurut Undang-Undang NRI nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1, yakni upaya bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan negara sendiri. Bela negara merupakan sebuah kehormatan sebagai bentuk pengabdian dan rela berkorban untuk negara Indonesia. Yang kedua adalah ikut serta dalam bela negara menurut Undang-Undang NRI pasal 27 ayat 3, yang memiliki arti bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam peranan membela negara. Yang ketiga adalah pertahanan negara menurut Undang-Undang NRI nomor 3 tahun 2022 pasal 1 ayat 1. Dalam makna untuk dapat bisa mempertahankan negara, kita harus memperkuat semua pertahanan dan keamanan yang diciptakan oleh negara sendiri, serta terbebas dari ancaman dan gangguan dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asyuranakia tentang ancaman dan gangguan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam berjuang demi kedaulatan dan kesatuan dapat datang dari luar negeri, bahkan dari dalam negeri sekalipun. Berikut adalah pengertian sederhana dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Adapun ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Beberapa ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. Dari luar negeri, ada agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain. 3. Spionase atau mata-mata. 4. Sabotase. Yang kelima, ada aksi teror dari jaringan internasional. Yang kedua, ada dari dalam negeri. Yang pertama, ada pemberontakan bersenjata. Kedua, konflik horizontal. Yang ketiga, aksi teror. Yang keempat, sabotase. Yang kelima, aksi kekerasan yang berbau sara. Yang keenam, gerakan separatis, upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Yang terakhir adalah pengrusakan lingkungan. Adapun ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya adalah ancaman bidang ekonomi, yaitu yang pertama, sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi masyarakat dan bangsa lain. Yang kedua adalah sistem etatisme, yang berarti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
Berikut adalah arti tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri, yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang terakhir adalah gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Yang ketiga, ada dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. A. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. B. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. C. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. D. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. E. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. F. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ada pula pada pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. G. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Empat, kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. 1. Bagaimana pendapat kalian tentang program bela negara? Program yang seharusnya mendapatkan dukungan dari segenap warga negara Indonesia karena program ini menyangkut kepentingan dan keamanan negara. 2. Apa yang akan dilakukan jika kalian termasuk dalam program bela negara? Saya akan mendukung dan berpartisipasi dengan sadar. 3. Setujukah kalian dengan program tersebut? Tentu saja saya setuju karena keberhasilan program ini akan bermanfaat bagi diri saya sebagai warga negara dan penduduk Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Apakah kesediaan untuk mengikuti program bela negara ini menunjukkan sikap cinta tanah air? Sebutkan alasannya. Ya, kesediaan untuk mengikuti program bela negara menunjukkan sikap cinta tanah air. Karena kerelaan adalah salah satu tindakan yang memperlihatkan bahwa seseorang ingin membela dan menjaga bangsanya. Bagaimana mempertahankan jiwa dan semangat bela negara? Cara mempertahankan jiwa semangat bela negara adalah A. Cintai produk dalam negeri.
B. Melakukan sosialisasi mengenai perlunya mempertahankan jiwa dan semangat bela negara. C. Memaknai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan keretakan pada jiwa dan semangat bangsa dalam usaha bela negara. E. Ikuti upacara bendera. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.